Ya, salam Just Talk. Seperti janji gue, nada preview. Gue tidak mau bahas di sini MU kalah, tapi nanti gue bahas di video lainnya, di video review. Sekarang preview ada 8 pertandingan, mulai dari Dortmund ketemu Besiktas. Besiktas itu juara Turki kalau nggak salah, dan ya Turki ini kualitasnya memang jelek ya, jadi gue tidak melihat ada kelemahan kecuali kayak MU tadi, red card, gol bunuh diri ya, itu gue anggap passingnya Lingard itu kan ya ibarat bunuh diri lah, kecuali kalau ada hal-hal kayak gitu. Tapi kalau semua berjalan lancar ya nggak ada masalah, Dortmund akan menang. Sheriff Tiraspol dari Moldavia lawan Shakhtar, nggak usah dibahas, ini match babuk. Terus Inter Madrid ya, Inter tahun lalu kalah. Real Madrid sangat tergantung oleh Modric dan Benzema. Kalau mereka bermain bagus akan kedukung. Dan sayap kirinya kemarin itu lawan Celta itu jelek banget ya, bener-bener diobok-obok sayap kirinya. Dan Nacho ya, sayangnya Alba nggak main. Gue nggak tahu Alba main atau nggak besok, tapi Nacho dan Eder Militao itu titik lemah juga. Beruntung kipernya masih lumayan bagus. Dan kalau besok mainnya di Inter ya, kalau nggak salah match pertama tahun lalu seri ya. Kalau besok Benzema on fire, nah ini yang jadi bahaya. Inter ya, Inter kita tahu Inter is Inter, beda banget dengan Lukaku atau dengan Edin Dzeko. Jadi Dzeko ini masih belum on fire, belum cocok kalau gue bilang, karena ya memang beda kualitas, tidak terlalu mobile seperti Lukaku. Mungkin bola atas cukup bagus, tapi kekurangan kekuatan, dan juga nggak ada Eriksen. Calhanoglu juga gue bilang masih belum tune in juga, walaupun Inter lagi on fire di Serie A. Tapi Inter harus waspada, terutama dengan ya bola atas dan counter attack dari Madrid. Vinicius ini kan pemain hebat dari sisi skill, nggak jauh beda sama Grealish, sementara visinya nothing. Nah, di sayap kanan gue nggak tahu siapa aja yang dipasang, banyak pilihan. Tapi secara overall gue bilang tetap Modric dan Benzema yang harus dijaga. Cuman susah juga karena mereka sangat mobile, very skillful, one touch. Kalau seandainya kedua pemain ini kayak lawan Celta bisa mengangkat timnya, let's say bisa unggul, mereka akan bermain lebih lepas. Tapi kalau di awal-awal Inter bisa 0-0, ini peluang banget buat Inter. Jadi ini salah satu match yang sulit untuk diprediksi, tergantung karena terlalu banyak kekurangan dan dua-dua punya kelebihan yang sangat bisa dimanfaatkan. Maka dari itu kita lihat aja gimana. Untuk gue sih ini 50-50 match. Karena Inter main di kandang. Kalau main di Madrid mungkin gue akan bilang Madrid lebih unggul. Tapi ini karena main di kandang Inter, bukan berarti Inter nggak bisa menang. Bisa aja kalau Madrid lagi jelek banget. Tapi kalau lihat performa Madrid dan performa Inter sekarang di liga masing-masing, gue bilang ini 50-50 match. Klub Brugge lawan PSG. Klub Brugge itu tahun lalu gue berapa kali lihat, gila, counter attack-nya, bangun serangnya cukup bagus, tapi end passingnya jelek banget, kontrolnya jelek banget. Dan PSG dengan begitu banyak bintang, gue nggak tahu siapa yang main siapa yang enggak. Untuk gue sih case close ya, case close dalam arti gue nggak ngelihat klub Brugge bisa nahan PSG. PSG menang. Terus City Leipzig ya, City biasanya kalau di grup stage mereka main bagus. Leipzig kemarin kalah 1-4 lawan Munchen, nggak ada Sabitzer. Tahun lalu away juga jelek, kalah di PSG dan kalah lawan MU, gue masih ingat di group stage.
Ya gue sih tidak melihat ada apa namanya perlawanan dari City ya. City, kalau yang jadi masalah dengan City masih cetak gol. Mereka itu sangat sulit untuk cetak gol, butuh terlalu banyak peluang karena memang nggak ada striker yang benar-benar killer. Kayak Aguero di masa jayanya, gue nggak tahu siapa, apakah Ferran Torres dipasang, apakah pemain lain, nggak ngerti lah. Tapi intinya adalah ya walaupun itu ya mungkin gue tidak lihat City bisa menang gede ya, karena Leipzig itu cukup alot. Gue juga tidak yakin Leipzig bisa bertahan, cuman ini masalah efektivitas saja. Peluang pasti mereka create banyak, tapi kalau efektivitasnya tinggi ya bisa aja. Tapi kalau kayak di Liga, aduh ampun dah. Bukan masalah create chances, finishing chances itu yang jadi masalah dengan City. ATM lawan Porto, nah ini juga bukan match gampang buat ATM. Porto itu tim yang sangat alot dan selalu lolos. Masih ingat waktu mereka di perpanjang waktu menang lawan Juve tahun lalu, 2 tahun lalu, lupa gue. Main home and away. Porto ini bukan tim hebat, bukan tim bagus, yang juara juga Lisbon. Tapi mereka cukup efektif dari sisi counter attack, dan ATM harus waspada. Walaupun pasti ATM gue unggulkan lebih sedikit lah, tapi kita lihat Griezmann sama Suarez itu belum nyetel sama sekali, padahal mereka main bareng di Barca. Kalau kedua pemain depan itu nyetel, nah itu baru bisa menang. Kalau enggak ya kayak kemarin 5 pemain diganti baru di menit akhir kalau nggak salah ATM menang. Sporting lawan Ajax sayangnya tidak bawa Klaassen lagi on fire banget di timnas Belanda, juga di Ajax juga. Tapi kemungkinan besar siapa namanya si Berghuis yang main di posisinya Klaassen di nomor 10, dan Berghuis juga lagi bagus banget. Sementara Neres bisa diberi kesempatan untuk main di sayap kanan atau Anthony di sayap kanan. Sporting itu juara apa namanya Portugal. Ajax biasanya cukup bisa ngelawan tim-tim dari Portugal. Kalau dari sisi permainan gue bilang Ajax unggul, tapi mereka Sporting ini lebih efisien. Dari situlah mungkin Ajax bisa kalah. Kadang Ajax butuh terlalu banyak atau terlalu stylish untuk bisa cetak gol, padahal nggak perlu sama sekali. Mereka harus punya killer mentality. Sporting punya killer mentality dan Ajax enggak. Tapi secara itu dari situ Sporting unggul, tapi dari sisi strategi sistem Ajax unggul. Jadi ini juga pertandingan seru. Yang terakhir Liverpool lawan Milan. Ini yang ditunggu-tunggu. Liverpool kemarin itu harusnya cetak 7 gol lawan Leeds. Mereka begitu perkasa, berkuasa dan lain-lain. Akan tapi kalau pemain depan lu kayak Mane gitu, egoisnya minta ampun ya, susah juga. Ini yang jadi masalah, bukan Liverpool, bukan mereka nggak punya pemain hebat. Salah, Mane itu hebat. Cuman mereka nggak selalu kerjasama. Mane itu harusnya ditampol dan dibilang bahwa lawan Milan lu nggak akan dapat banyak peluang seperti lawan Leeds. Jadi harus lebih efektif lagi dengan bekerja sama, terutama Mane dan Salah. Kalau dari sisi permainan ya gue unggulkan Liverpool. Tapi ya kembali lagi efektivitas lini belakang nggak ada masalah. Gue rasa bisa diatasi pemain depan Milan. Kipernya juga oke. Jadi gue unggulkan Liverpool. Nah, Milan orang bilang kemarin bagus main Lazio. Gue bilang nggak bagus, tapi Spartan. Bener-bener dari awal mereka bermain agresif, ngepres Lazio dan layak menang. Cuman kalau lihat gol-golnya itu, defense Lazio itu bener-bener lucu banget, lawak banget. Nah, apakah kalau Milan bermain kayak Lazio, gue bilang Milan kalah. Tapi gue juga pernah lihat Milan bermain bagus, tidak hanya dari fighting spirit, terutama dari akurasi passing. Akurasi passing itu jelek banget. Terutama
pemain kayak Tonali yang dalam posisi strategis ya, dia harusnya bisa punya akurasi passing lebih bagus lagi. Cuman kalau seandainya mereka bermain Spartan kayak lawan Lazio, mereka bisa mempersulit Liverpool. Jadi ini antara bermain strategi bagus dan fighting spirit tinggi, tapi strateginya nggak jelek loh. Cuman eksekusinya yang jelek, passingnya itu yang jelek. Kalau itu bisa ditingkatkan oleh Milan, akurasi passing aja, mereka bisa mempersulit Liverpool. Ini juga salah satu match ya. Tapi jujur, gue unggul terutama dari sisi kualitas pemain dan dari strategi. Gue tetap unggulkan Liverpool karena Liverpool bermain di kandang sendiri juga. Oke, sementara itu dulu, nanti kalian bisa lihat review match kemarin. Thanks for watching.